Bagaimana bisa bahwa perusahaan tersebut melakukan aktivitas kerjanya ketika dia tidak memiliki AMDAL? Nah, itu yang jadi persoalan. Terus ada kan dokter yang di sana mungkin udah tenar ya di sini. Bahwa ibu tinggal di mana? Terus wah batu bara ya, kayak sampai dia bercanda dokternya gitu. Akhirnya ibu-ibunya kayak seolah-olah dipaksa gitu. Dipaksa untuk gimana caranya bisa bertahan hidup di sini, anak-anak bisa jajan, bisa sekolah. Malahan debu batu bara yang masuk itu semakin melebur sehingga menjadi partikel-partikel yang semakin kecil. Dulu dari segi penghasilan untuk usaha masih enak karena dulu kan empangnya masih pada utuh. Kalau sekarang kan karena terkena abrasi jadi hasil tangkapannya juga berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Halo semuanya, aku Kania Sesa, pesepeda dari Greenpeace. Dalam 5 tahun terakhir, aku sering melakukan perjalanan solo hiking atau menyambangi beberapa daerah. Dari perjalanan tersebut, aku banyak belajar banyak hal tentang berbagai macam budaya dan pola hidup warga-warga dari setiap daerah. Setiap perjalanan yang aku tempuh, pastinya juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hariku, terutama untuk menjalankan misi bersepeda dari Jakarta ke Bali. Perjalananku dimulai dari Jakarta. Kita pesepeda yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Marunda itu sangat terganggu oleh polusi udara yang ada di setiap perjalanan. Apalagi ditambah kemacetan-kemacetan yang terus menghadang kami gitu dari setiap titik menuju titik selanjutnya. Sampailah kita di sebuah rusun yang dimana rusun tersebut bersebelahan dengan PT yang menyimpan batu bara. Di sana ada PT KCN namanya yang memproduksi batu bara sehingga terdapat kapal-kapal tongkang yang melalui rusun Marunda dan ditaruh di samping rusun tersebut sehingga ke rusun yang ada di sebelah PT tersebut. Ketika aku baru sampai di rusun tersebut, aku melihat banyak filter-filter yang dipasang oleh warga. Katanya itu untuk meminimalisir debu batu bara yang masuk. Tapi malahan debu batu bara yang masuk itu semakin melebur sehingga menjadi partikel-partikel yang semakin kecil. Yang paling parah itu ada di blok D3, blok ini. Warga di sini inisiatif pasang jaring, walaupun memang secara signifikan nggak ngurangin apa-apa, justru malah memperhalus debu, jadi gampang masuk ke dalam. Nah, warga di sini, Bu Deti itu menderita ISPA bertahun-tahun, mulai dari tahun 2020 itu sampai dia kena hernia karena saking seringnya batuk-batuk. Saya sampai sakit. Iya. Hernia dari batuk. Saya batuk 7-8 bulan, nggak berhenti. Paling berhenti 2-3 hari, batuk lagi. Terus ada kan dokter yang di sana mungkin udah tenar ya di sini. Bahwa ibu tinggal di mana? Terus wah batu bara ya, kayak sampai dia bercanda dokternya gitu. Warga yang tinggal di rusun tersebut mengalami berbagai macam penyakit. Ada yang terkena ISPA, saluran pernapasan, kemudian gatal-gatal yang banyak terjadi kepada anak-anak kecil di sana. Di sini aku mau kasih tahu teman-teman bahwa banyak saudara kita yang terdampak oleh kerakusan orang-orang di atas sana gitu.
ketika aku bertemu dengan Bapak RW di sana dan aku wawancara, mempertanyakan perihal kondisi warga di sana juga, pas dikasih lihat gambar foto anak kecil yang matanya tuh lagi dicangkok, udah bolong, udah nggak ada gitu. Aku sedih, nggak bisa. Aku minta waktu sebentar untuk aku ngeluapin emosional aku, kesedihanku terhadap itu. Gitu. Dan ya udah, akhirnya aku lanjutkan. Nah, PT KCN ini pada waktu kita baru tahu waktu dia melakukan pencemaran, ternyata si PT KCN ini tidak memiliki AMDAL. Padahal dia sudah melakukan konsensi kalau nggak salah kurang lebih 70 tahun. Nah, di mana bagaimana bisa bahwa perusahaan tersebut melakukan aktivitas kerjanya ketika dia tidak memiliki AMDAL. Nah, itu yang jadi persoalan. Memang harapan kami ya seperti itu ya. Jadi artinya pemerintah ini melakukan evaluasi di lingkungan wilayah pelabuhan. Jangan sampai ada KCN-KCN yang lain. Jadi sebelum perusahaan itu melakukan pencemaran, ya dia harus melakukan evaluasi seperti apakah dia sudah memiliki AMDAL, terus bagaimana caranya dia mengatasi lingkungannya agar tidak mencemari masyarakat. Jangan sampai ada pencemaran dulu, baru masyarakat lapor dia kerja. Tapi ada kayak rencana apa gitu untuk misalkan pindah dari sini untuk memulihkan gitu? Kalau secara kemampuan sih sepertinya sulit untuk pindah dari sini. Karena beliau pun warga yang direlokasi dari sebelumnya digusur dari Ancol. Ternyata PT tersebut tuh udah ditutup. Sepengetahuanku, debu batu bara yang mendampak ke rusun tersebut udah berkurang sekitar 90%, alhamdulillah, tapi masih ada gitu partikel-partikel yang mengenai rusun tersebut gitu. Dari Rusun Marunda, kita melanjutkan perjalanan ke Muara Gembong. Jadi posisi Marunda itu ada di Jakarta Utara, kemudian kita turun ke daerah Bekasi, ke daerah Muara Gembong itu terletak di Bekasi Utara. Dan untuk menempuh perjalanan ke sana tuh kita harus melewati jalan-jalan yang rusak, karena memang desa tersebut tuh sangat terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Ada momen dimana aku benar-benar udah sepeda dalam kondisi penuh lumpur dan terkena air laut itu, sehingga bannya tuh susah untuk digoes. Pada akhirnya kita dorong, pada akhirnya aku melepas sepatu, sendalku, dan helm, dan jadi aku bawa sepeda tuh tanpa alas kaki. Kita bertemu dengan tokoh di sana, kita bertanya perihal desa Muara Gembong. Dulu dari segi penghasilan untuk usaha masih enak, ikan, udangnya itu masih enak karena dulu kan empangnya masih pada utuh. Kalau sekarang kan karena terkena abrasi, jadi
hasil tangkapannya juga berkurang. Kalau lagi rob nggak kelihatan tanah, nggak kelihatan jalanan, udah lautan, air semua. Udah lautan jadinya. Kalau pindah rumah sih udah berapa kali ya? Kalau pertama ujung pindah ke situ, pindah lagi agak kemari sampai kemari. Tetap di udak-udak air. Tiap hari kayak gini, Bu? Iya, tiap hari aja, Dek. Tiap hari aja udah. Asal airnya banjir juga udah. Tapi mereka dengan kreatifnya memanfaatkan apa yang ada. Akhirnya ibu-ibunya kayak seolah-olah dipaksa gitu. Dipaksa untuk gimana caranya bisa bertahan hidup di sini, anak-anak bisa jajan, bisa sekolah gitu. Nah pas di tahun 2013, ada komunitas Sep Mugo yang kampanye tentang kerusakan lingkungan. Kemudian saya coba suguhkan dengan olahan-olahan kuliner dari mangrove. Kemudian mereka bilang bagus dan mereka juga bantu untuk memasarkan produk-produk olahan kebaya. Alhamdulillah dari awal dengan Sep Mugo sampai sekarang kita ya banyak reseller-reseller juga yang sudah tahu tentang olahan kebaya. Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sampai saat ini, warga di RT 05, RW 02 sudah hampir separuhnya sudah meninggalkan lokasi karena memang sudah tidak ada lagi daratan. Semuanya sudah menjadi lautan, tidak bisa lagi untuk ditempati. Banyak hal yang kita temukan selama perjalanan antara dari Jakarta dengan kemacetannya, polusinya, panasnya, kemudian ke Marunda dengan warga saudara-saudara kita yang terdampak oleh debu batubara, kemudian ke Muara Gembong yang desanya tenggelam karena banjir ROB, abrasi, tempat-tempat yang dilanda konflik yang terdampak oleh krisis iklim, kerakusan-kerakusan orang-orang di atas atau memang karena alam dan kerakusan kita juga sebenarnya sebagai manusia yang mungkin masih belum bisa belajar lebih lagi untuk menjaga alam dan lingkungan itu seperti apa, sehingga dengan tidak sengaja kita sendirilah yang merusak bumi kita. Bagaimana untuk menanggulangi itu gitu. Mari kita belajar bersama, mari kita resapi bersama, mari kita peduli terhadap daerah-daerah yang terdampak. Gak hanya yang terdampak, terutama daerah kita sendiri, apa yang sedang diresahkan dari daerah kita, sekitar rumah kita. Kita lebih mendengar lagi, kita lebih membuka mata kita lagi tentang apa yang ada dari bumi ini, apa yang dilimpahkan seharusnya kita jaga, bukan kita rusak. Kawasan yang di sekitaran sini banyak tembok yang retak-retak. Ada longsor di Seke yang dekat mata air di bawah. Ngeri banget sih sebenarnya. Masyarakat sana bisa tetap bertahan juga, tetap mempertahankan ruang hidup juga dengan ancaman polusi udara dan juga dampak-dampak yang lainnya.